Di kampung saya pernah ada suatu peristiwa. Waktu itu ada seorang wanita yang hamil, tetapi dia ditinggalkan oleh pasangannya. Si laki-lakinya ini tidak mau bertanggung jawab dan katanya kabur keluar pulau karena mereka sendiri memang belum menikah. Nah, sebut saja si wanita ini dengan panggilan Maya. Maya ini berusia sekitar 25 tahun. Rumah saya dengan rumah Maya jaraknya tidak terlalu jauh. Saya tahu dia mempunyai pacar, yaitu seorang perantau yang datang dari pulau seberang. Dia datang untuk bekerja di salah satu pabrik di dekat kampung saya. Nah, di daerah saya ini memang terkenal banyak pabrik. Bisa dibilang berdekatan sekali dengan area kawasan industri. Setelah hamil dan ditinggalkan oleh pacarnya itu, Maya ini jadi stres. Ditambah lagi, dia mendapatkan banyak sekali tekanan dari keluarga, termasuk juga dari para tetangganya yang di sekitar. Beberapa kali dia coba gugurkan kandungannya dengan cara pukul-pukul perut sendiri. Ya, pokoknya miris lah. Semakin hari, kondisi Maya ini semakin terlihat seperti orang yang depresi. Dia tidak mau makan, tidak mau berbicara, bahkan dia tidak mau keluar kamar. Sampai akhirnya dia kurus karena tekanan batin. Dan akhirnya dia meninggal dunia karena sakit. Saya sendiri kurang tahu diagnosa penyakitnya apa. Cuman yang jelas katanya sih dia sakit. Ya bayangkan sajalah orang hamil tertekan secara mental dan emosional. Karena tidak ditemukan kehidupan di janinnya, akhirnya Maya langsung dikebumikan. Saat meninggal, perutnya tidak terlalu besar, mungkin sekitar 3-4 bulan. Semua prosesi pemakaman berlangsung dengan lancar, seperti pemakaman pada umumnya. Namun, setelah pemakaman ini, banyak hal aneh yang terjadi. Mulai beredar kabar kalau Maya ini gentayangan. Dia menteror warga. Setiap malam katanya Maya itu berkeliling. Keliling dari rumah ke rumah untuk mengganggu warga. Bahkan keluarganya sendiri. Warga jadi takut untuk keluar rumah. Suasana kampung pun mendadak jadi sepi. Tak ada yang berani keluar di atas pukul 9 malam. Nah, saya sendiri pernah mengalami teror tersebut. Waktu itu saya masih sekolah kelas 2 SMA. Pukul 4 sore saya ada tugas kelompok di rumah teman saya. Jaraknya cukup jauh dari desa saya itu. Sekitar 1 jam perjalanan. Karena asik mengerjakan tugas sekaligus bermain, hingga akhirnya saya bisa pulang itu pukul setengah 9 malam. Waktu itu saya menggunakan motor kesayangan saya. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, akhirnya saya mulai masuk ke gerbang desa tempat tinggal saya itu. Tampak waktu itu suasana sudah cukup sepi. Sepanjang perjalanan saya tidak melihat ada orang yang di luar. Bahkan di depan gerbang desa yang biasanya ramai anak muda nongkrong, itu tidak ada sama sekali. Saya coba fokus saja ke jalan. Hingga akhirnya saya sampai di depan gerbang rumah saya. Nah, rumah saya dengan rumah almarhum Maya itu bisa dibilang benar-benar dekat. Hanya berseberangan, tapi tidak berseberangan langsung. Jadi di samping rumah yang berseberangan dengan rumah saya.
tepat ke sebelah kirinya. Waktu itu, saya turun dari motor untuk membuka gerbang. Saat saya membuka gerbang itu, saya mendengar ada suara tangis. Awalnya saya pikir itu suara angin saja. Lama-kelamaan suaranya menjadi cukup jelas. Di situ saya mulai merasakan ada perasaan tidak enak. Enggan rasanya untuk menoleh. Saya coba menunduk sambil dorong motor saya untuk masuk ke gerbang. Dan saat saya akan menutup pintu gerbang, sadar tidak sadar, pandangan saya langsung terarah ke halaman rumah Maya. Dan di situ saya melihat ada sesosok pocong sedang berdiri. Pandangannya menatap ke arah saya. Dan dari wajahnya mirip dengan almarhumah Maya. Namun yang membedakan dengan pocong yang lain, terlihat dari perutnya itu buncit seperti yang sedang hamil. Dari tatapannya, seakan pocong itu seperti meminta pertolongan. Karena sudah merasakan rasa takut yang berlebihan, dengan cepat waktu itu aku langsung berlari masuk ke dalam rumah. Bahkan motor waktu itu saya lupa tidak masukkan ke garasi karena sudah kepalang takut kan. Dengan cepat saya langsung masuk ke dalam kamar. Bapak yang waktu itu sepertinya mendengar suara gaduh langsung keluar dari kamar. "Hei, Andre, ngapain lari-larian gitu?" Pak, di luar pak, ada pocong pak." "Pocong? Pocong apaan?" "Itu pak, pocong Maya." "Dah, kamu jangan ngada-ngada." "Iya pak, bener pak, aku lihat pak." Udah. Langsung tidur. Udah malam lagi. Itu motor udah dimasukin belum?" "Belum pak, aku gak berani pak keluarnya pak." "Kamu laki-laki masa gak berani? Sudah masukin dulu sana motornya, ntar malah diambil orang lagi." "Ya deh pak." Waktu itu saya bingung. Saya tidak berani melawan bapak. Dengan terpaksa saya melangkahkan kaki keluar. Sebelum keluar, saat sudah membuka pintu, saya langsung menoleh ke sekitar. Berharap pocong itu sudah tidak ada. Saya lalu turun. Bismillah, ucapku waktu itu. Dengan cepat aku langsung mendorong motor. Saat hendak memasukkan motor ke garasi, tiba-tiba saya mendengar gerbang rumah saya itu seperti ada yang memukul. Refleks langsung menoleh ke belakang. Saat menoleh, tampak sosok pocong itu sedang menundukkan kepalanya atau membenturkan kepalanya tepat ke arah pagar rumahku. Di situ sudah mulai takut kembali. Dengan rasa ketakutan yang sudah mulai memuncak, di situ saya langsung berteriak, "Pak, Bapak, tolong Pak, Pak." Badanku sudah benar-benar terasa lemas. Bahkan aku sampai terduduk. Bapak yang waktu itu dengan wajah marah mulai keluar. "Ngapain sih Dre? Udah teriak-teriak malam, berisik lagi." Saya waktu itu tidak bisa menjawab, hanya mengkode dengan tangan saya menunjuk ke arah gerbang. Dan saat menoleh, ternyata sosok pocong itu sudah tidak ada. Bapak waktu itu langsung turun dan membantu memasukkan motor. "Kamu habis lihat apa sih nyampe kayak gitu?" "Bapak nggak percaya sih. Nanti kalau lihat sendiri baru tahu rasa," ucapku waktu itu kepada bapak. Walau memang sebenarnya itu tidak sopan.
anak kecil atau misalnya seorang anak ke bapaknya ngomong seperti itu. Tapi ya karena kesal juga bapak nggak mau percaya dengan omongan saya. Nah, karena bapak kayaknya tidak bisa tidur, bapak keluar rumah sekedar untuk merokok. Sedangkan saya sudah masuk ke dalam kamar. Saat saya lihat jam waktu itu menunjukkan pukul setengah 10. Saya masih belum bisa tidur. Saya cuma merebahkan diri di ranjang. Dan tiba-tiba saya mendengar suara bapak seperti berlari ke dalam. Di situ saya langsung turun dari ranjang. Coba mengintip keluar. Pak, kenapa? Tampak dari muka bapak terlihat wajah yang ketakutan. Pak, habis lihat pocong ya? Us, beneran nih yang kamu omongin, Re. Tadi pocongnya nongol. Bapak lagi asik-asik ngerokok. Tiba-tiba bapak dengar di halaman ada yang nangis. Pas saat bapak lihat sekeliling, bapak lihat di pojokan dekat pagar ada pocong yang berdiri. Namun pocong itu aneh bentuknya, Dre. Masa perutnya kayak orang hamil? Iya, Pak. Tadi Anda lihat mukanya kayak almarhumaya. Wah, gentayangan berarti ya. Bener apa yang diomongin tetangga. Udah, udah malam lah. Kita tidur aja ya. Coba Bapak yang waktu itu langsung masuk ke kamarnya. Aku masuk ke kamar dengan wajah tersenyum. Karena Bapak merasakan hal yang serupa dengan yang aku rasakan. Di situ aku sambil senyum-senyum dan akhirnya tertidur. Ternyata kejadian itu banyak lagi dialami oleh beberapa warga yang lain. Termasuk oleh RT sekitar. Nah, Pak RT ini ceritanya dia sudah tidur. Pak RT posisi tidurnya atau kamarnya itu berada di tengah. Jadi di rumah Pak RT ada 3 kamar. Kamar depan diisi oleh anaknya. Sedangkan kamar tengah diisi Pak RT dan istrinya. Sedangkan yang paling belakang diisi oleh ibu Pak RT yang sudah sepuh. Tepat pukul 11 malam waktu itu Pak RT mendengar pintu rumah depannya ada yang mengetuk. Namun ketukannya seperti tidak menggunakan tangan. Jadi seperti diketuk menggunakan kepala. Karena suaranya cukup berat dan cukup keras. Nah, Pak RT waktu itu masih tertidur. Nah, istrinya yang bangun duluan. Dibangunkanlah Pak RT. Pak, bangun Pak. Kenapa Bu? Itu Pak yang ada yang ketuk-ketuk pintu Pak. Siapa malam-malam gini? Ada perlu apa sih? Pak RT lalu turun dari ranjang. Dia melangkah menuju pintu depan. Nah, saat hendak membuka, Pak RT ada perasaan ragu. Karena ketukannya juga berhenti. Jadi, sebelum membuka pintu, Pak RT mengintip dulu dari jendela di samping pintu. Dan saat gordeng dari jendela tersebut dibuka, di situ Pak RT melihat dengan jelas ada sesosok pocong yang sedang berdiri tepat di pintu rumahnya. Nah, awalnya Pak RT itu berpikir kalau yang di depannya itu orang iseng. Karena beberapa tahun sebelumnya pernah ada isu polling dan itu dimanfaatkan oleh maling. Pak RT ingat kejadian itu. Dia lari dulu ke belakang. Dia mengambil sebuah alat
waktu itu yang dipegang oleh Pak RT adalah sebuah besi. Pak RT langsung membuka pintu karena dia pikir yang di depan pintunya itu orang iseng atau orang yang memang mau niat jahat. Pintu langsung dibuka dengan kencang. Dan saat dibuka, sosok itu sudah tidak ada. "Woi, jangan bercanda, woi. Jangan macam-macam. Saya nggak takut," ucap Pak RT di depan pintu. Nah, istri Pak RT itu karena mendengar suara Pak RT yang gaduh, langsung keluar menghampiri Pak RT. "Pak, kenapa berisik-berisik, Pak? Ada apa sih, apa Pak yang namu?" "Kayaknya ada orang iseng, Bu." "Masa ada pocong ngetuk pintu rumah? Aneh-aneh aja." "Hus, Pak, jangan ngomong gitu. Kan di kampung kita lagi rame, Pak. Masalah itu pocong Maya yang gentayangan." "Lah, Ibu jangan kemakan omongan kayak gitu. Bapak sih kalau belum melihat langsung gak bakal percaya, Bu." Dan tak berapa lama, tepat di depan rumah Pak RT itu ada sebuah pohon rambutan yang cukup lebat daunnya. Di situ istri Pak RT itu melihat seperti ada sosok kain yang nempel di dekat pohon rambutan itu. "Pak, Bapak, Bapak, kenapa, Bu?" "Itu, Pak, dekat pohon rambutan." "Apa, Pak?" Pak RT lalu menoleh ke arah yang ditunjukkan oleh istrinya. "Loh, kain apa itu, Bu? Tapi kok gerak-gerak, Pak? Kok bentuknya kayak orang, Pak?" "Astagfirullah, astagfirullah." Istri Pak RT langsung mundur beberapa langkah, masuk ke dalam. "Pak, sudah, Pak, sini, Pak." "Bah, bentar, Bu," ucap Pak RT yang langsung berjalan menghampiri ke arah pohon rambutan. Dan saat sudah dekat, yang kain putih itu ternyata itu adalah sebuah pocong. Pak RT yang masih menyangka bahwa itu adalah orang iseng, dengan cepat langsung memegang bahu si pocong itu. Dan saat tangan Pak RT hendak sampai di bahunya, mendadak pocong itu menghilang. Di situ Pak RT langsung kaget. "Astagfirullah, astagfirullah." Pak RT langsung berlari. Dan saat dia hendak masuk ke pintu, tepat di samping rumahnya, bersebelahan dengan jendela samping, di situ ada sesosok pocong yang melihat ke arah Pak RT. Mukanya pucat dan tampak wajahnya itu menyerupai Maya. Namun kini cukup menyeramkan, bukan karena rusak, tapi wajahnya itu pucat, bahkan benar-benar pucat. Pak RT yang waktu itu sempat diam beberapa saat, hingga akhirnya dia ditarik oleh istrinya untuk langsung masuk ke dalam. Saat sudah di dalam, dengan cepat Pak RT langsung mengunci pintu. Dan tak berapa lama, suara ketukan itu kembali terdengar. Pak RT dan istrinya sudah tidak berani untuk melihat, karena tahu yang di luar itu siapa. Anaknya yang tidur di kamar depan mungkin mendengar suara bising. Dia keluar. "Pak, Bu, ada apa?" "Shh, udah, kamu masuk." "Ada apa sih, Bu?" "Pak, udah, kamu tidur lagi aja." Anaknya itu langsung masuk kembali ke dalam kamar. Pak RT dan istrinya pun langsung kembali masuk ke kamar. Dan tak berapa lama suara ketukan pintu pun hilang. Pak RT dan istrinya langsung melanjutkan untuk tertidur. Banyak memang warga yang mengalami teror dari sosok pocong Maya itu. Namun yang lebih parah itu dialami oleh Mak Iroh. Mak Iroh ini adalah sosok ibu-ibu yang doyan atau hobi sekali bergosip. Jadi ketika dulu almarhum Maya sedang hamil itu,
Yang menyebarkan gosip itu adalah Mak Iroh. Bisa dibilang dia cuma mendengar beberapa kata, dia lebarkan menjadi beberapa kalimat. Seperti itulah kebiasaan Mak Iroh. Jadi yang dulu meramaikan gosip tentang almarhumah itu yaitu dia. Nah, pada suatu malam, waktu itu suaminya sedang bekerja di proyek. Selama 3 hari dia gak pulang. Sedangkan anaknya yang pertama, dia sedang masuk kerja shift 2. Jadi malam itu dia tidak bisa pulang. Sedangkan anaknya yang bungsu sedang tidur di rumah adiknya yang berbeda desa. Berarti Mak Iroh cuma sendirian di dalam rumah waktu itu. Tidak seperti malam biasanya. Mak Iroh susah sekali untuk memejamkan mata. Beberapa kali dia keluar dari kamar menuju ruang TV. Namun setelah nonton televisi, dia tetap saja tidak bisa mengantuk. Dia kembali ke kamar. Di kamar dia coba merebahkan diri. Nah, saat merebahkan diri ini, terlintas di pikirannya tentang obrolan warga yang menceritakan tentang sosok Maya ini yang bergentayangan. Di situ, Mak Iroh itu mulai merasakan ada perasaan takut juga. Takutnya dia didatangi oleh sosok hantu Maya itu. Dia mulai bersembunyi di dalam selimut. Dan tak berapa lama, pintu kamarnya diketok. Di situ, Mak Iroh langsung duduk. Namun dia ingat dengan cerita para warga bahwa kalau ada yang mengetuk pintu malam-malam, tidak salah. Pasti itu sosok pocong Maya. Mak Iroh tidak berani untuk mengecek keluar. Dia langsung rebahkan diri dan bersembunyi kembali di dalam selimut. Hingga akhirnya dia pun bisa tertidur. Entah pukul berapa, Mak Iroh merasakan ada bau wangi bunga melati. Dia merasakan penciumannya itu bahwa bau melati itu benar-benar dekat. Dia tidur posisi menyamping. Nah, saat tangannya itu hendak memeluk guling, dia rasakan gulingnya itu seperti cukup berbeda. Ada kerasnya. Ditambah bau melatinya itu cukup menyengat. Tanpa sadar, Mak Iroh membuka mata. Ketika membuka mata, yang dipeluk oleh Mak Iroh yang awalnya disangka guling, ternyata itu adalah sesosok pocong yang menyerupai wajah almarhum Maya. Wajahnya pucat pasi, namun matanya melotot ke arah Mak Iroh. Mak Iroh langsung menjerit. Dia langsung berlari dari ranjang. Tujuannya adalah pintu keluar. Namun posisi pintu dikunci waktu itu. Karena panik, dia susah membuka pintu. Wajahnya langsung menoleh ke belakang, ke arah kamar. Di situ, Mak Iroh melihat sosok pocong Maya itu mulai mendekat. Tapi pocongnya itu tidak melompat. Dia itu melayang. Ketakutan Mak Iroh sudah memuncak. Sebelum dia pingsan, dia menjerit sekencang-kencangnya. Dan akhirnya dia langsung tak sadarkan diri. Sebenarnya, teriakan Mak Iroh itu didengar oleh tetangga sekitar. Namun mereka takut untuk keluar. Hingga akhirnya Mak Iroh ditemukan oleh anak pertamanya yang baru pulang kerja. Dia kaget melihat ibunya tergeletak di depan pintu. Setelah sadar, ibunya tampak shock, ketakutan. Dia menceritakan kalau malam tadi dia diteror oleh sosok pocong Maya.
Akhirnya cerita itu juga banyak dialami oleh warga dan sampai ke telinga keluarganya. Keluarga dan Pak RT setempat akhirnya berembuk. Mereka sempat menggelar pengajian dengan ustadz khusus untuk harapan supaya gangguan dari teror pocong yang menyerupai Maya itu usai. Bahkan pengajian itu diadakan di dekat makam. Akan tetapi, masih saja ada warga yang bertemu pocong itu. Namun memang tidak seperti sebelum diadakannya pengajian. Hanya selintas ketika para warga melewat ke tempat sepi. Hanya seperti itu. Dan pada akhirnya, sudah lama warga mulai berani keluar. Itu juga setelah ada instruksi dari Pak RT dan Pak RW. Karena pernah ada suatu kejadian di desa tersebut, ada sepeda motor yang lewat. Mereka dibegal. Korbannya memang tidak apa-apa, tapi motor, ponsel, uang diambil oleh pelaku. Nah, banyak yang meyakini kejadian tersebut diakibatkan karena situasi kampung sepi. Karena sudah merasa diteror oleh sosok pocong. Akhirnya para warga setelah mendapatkan instruksi dari Pak RT, mereka mulai berani untuk melakukan ronda malam. Ya walaupun memang awalnya tidak banyak, tapi lama-kelamaan para warga mulai bertambah yang beraktivitas pada malam hari. Termasuk anak muda, mereka mulai berani nongkrong di luar. Nah kalau misalnya memang masih ada yang bertemu dengan pocong, ya anggap aja lah itu lagi apa saja. Dan pada akhirnya cerita pocong tersebut hilang dengan sendirinya. Semakin sedikit orang yang mengaku bertemu dengan pocong. Dan akhirnya semua warga di desa itu mulai beraktivitas normal kembali. Nah, intinya kita itu jangan sampai kalah dengan makhluk seperti itu. Karena makhluk itu akan terus memanfaatkan ketakutan kita. Jadi kita harus bisa melawannya. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.